Halo umat lingkungan Santo Stefanus, salam damai dalam kasih Tuhan dan salam sehat. Pandemi masih ada. Banyak orang bertanya-tanya kapan semuanya ini akan berakhir. Karena pandemi ini menyebabkan krisis di berbagai bidang, krisis multidimensional, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis antar bangsa, dan masih banyak lagi. Pandemi ini bagaikan badai yang menerjang perahu kehidupan kita. Sehingga banyak dari kita yang merasa putus asa. Keluar rumah saja takut, ketemu banyak orang takut tertular virus yang ganas ini, COVID-19. Walaupun saat ini sudah banyak dari kita yang divaksin, tapi kalau kita tidak boleh lengah, sebab bisa saja kita tertular loh. Harus jaga tetap protokol kesehatan. Tapi jangan lupa, kita umat Katolik punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Dalam hidup kita ini memang banyak sekali hal yang terjadi. Kadang kita merasakan sukacita, kadang sedih, marah, khawatir, bahkan putus asa seperti saat ini. Tapi semua itu silih berganti menghantam perahu kehidupan kita. Video kali ini saya akan memperlihatkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33, perikop tentang Yesus berjalan di atas air. Kisahnya demikian. Yesus hendak menyelamatkan para muridnya dalam terjangan badai angin sakal yang ganas di tengah danau Galilea. Sebelumnya, Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti, menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah itu, Yesus menyuruh para muridnya pergi ke seberang, mendahulunya dengan sebuah perahu. Sementara Yesus menyuruh orang banyak pulang, kemudian Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Dia sendirian di situ. Di tengah danau, para murid diterjang oleh angin sakal yang ganas. Dan saat itu suasananya sangat gelap, karena kira-kira jam 3 malam. Mereka hampir putus asa menghadapi perahu mereka yang hampir tenggelam. Tapi tiba-tiba datanglah Yesus menghampiri perahu mereka. Tapi mereka malah ketakutan, sebab mereka mengira ia adalah hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi Petrus, untuk meyakinkan dirinya bahwa itu adalah Yesus, dia meminta supaya dia dapat berjalan di atas air menghampiri Yesus. Pertama-tama dia bisa berjalan di atas air, tapi karena dia mulai ragu dan takut, akhirnya dia mulai tenggelam. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kemudian mereka naik ke atas perahu dan redalah angin sakal itu. Kemudian mereka semua mengakui dan menyembah bahwa Yesus adalah Anak Allah. Umat sekalian, dari perikop Yesus berjalan di atas air ini, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil untuk dapat kita resapi dan kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, Yesus berjalan di atas air, artinya dia adalah Allah yang berkuasa atas air laut dan badai yang sedang terjadi saat itu. Namun dengan segala kuasanya itu, dia tidak menampilkan diri sebagai Allah yang tinggi dan jauh, yang membawa kita pada poin kedua. Ketika Yesus menolong murid-muridnya diterjang badai angin sakal, berarti dia adalah Allah yang dekat dan peduli pada umatnya, layaknya seorang sahabat. Dia selalu ada dan dia selalu mau mendengarkan dan juga menolong kita. Sebagai orang Katolik, kita tahu bahwa percaya saja tidak cukup,
yang membawa kita pada poin yang ketiga. Kalau kita mau Yesus hadir sebagai sahabat bagi kita dapat menunjukkan kepercayaan kita itu dengan berteriak minta tolong, yaitu dengan doa-doa dan usaha yang kita lakukan. Karena dengan demikian kita menyatakan iman kepercayaan kita bahwa Allah benar-benar sanggup menolong, membimbing, dan menyertai kita melalui badai kehidupan yang keras menghantam menuju lautan yang cerah dan tenang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.